Respon guru SMK Negeri 2, gedung dijadikan sekolah rakyat. Bolos sekolah, 7 siswa ditangkap Satpol PP. Bupati kunjungi warga di perbatasan RI PNJ. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Patroli rutin Satpol PP Merauke kembali menemukan 7 siswa yang kedapatan bolos sekolah. Mereka langsung dibawa ke kantor Satpol PP dan dijemput oleh pihak guru untuk kembali ke sekolah masing-masing. Harapannya kegiatan ini juga dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter tangguh dan kecerdasan. 7 siswa di Merauke diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja saat patroli rutin setelah kedapatan bolos sekolah di jam belajar. Menurut petugas, alasan para siswa membolos adalah karena terlambat datang sekolah. Para siswa kemudian diamankan ke kantor Satpol PP. Usai diamankan, petugas segera menghubungi pihak sekolah untuk menjemput para siswa. Prasetyo Adi Cahyo, Sekretaris Satpol PP dan Damkar mengatakan, tujuan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan salah satu dukungan dalam rangka memperkuat satuan pendidikan dalam menciptakan manusia yang berkarakter, tidak hanya dari sisi akademik saja, tapi juga sikap disiplin. Pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa masih di bawah batas normal, namun menyayangkan tindakan para siswa yang kedapatan sedang merokok saat ditangkap. Jadi untuk patroli yang kita lakukan, kenapa anak sekolah kami amankan, ini merupakan salah satu dukungan kami dalam rangka memperkuat satuan pendidikan dalam menciptakan manusia-manusia yang berkarakter, tidak hanya dari sisi akademinya saja. Ini terkait disiplin dan lain sebagainya. Kalau untuk hasil yang kami amankan, sementara pelanggarannya masih di bawah normal, hanya sebatas pelanggaran bolos sekolah saja. Terus kami mungkin ada mendapatkan beberapa yang sedang merokok seperti ini. Harapannya dengan melakukan patroli dalam rangka keamanan dan ketertiban dari sisi peraturan daerah, kegiatan ini juga dapat membantu satuan pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme serta menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter tangguh dan kecerdasan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, sejumlah guru SMK Negeri 2 Merauke mengeluhkan penggunaan beberapa gedung sekolah mereka sebagai lokasi sekolah rakyat. Akibatnya, guru dan siswa harus memindahkan ruang praktek ke tempat yang dinilai tidak sesuai standar dan kondisi ini mempengaruhi efektivitas proses belajar. Dalam kesempatan audiensi bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Romanus Kahol, para guru SMK Negeri 2 menyampaikan keluhan terkait penggunaan gedung sekolah mereka sebagai sekolah rakyat. Para guru menyampaikan bahwa mereka harus memindahkan ruang praktik jurusan ke gedung lain yang dinilai belum sesuai dengan standar pembelajaran. Kondisi ini dinilai mempengaruhi efektivitas proses belajar. Hal lain disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Merauke, Rose Heli. Ia mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan adanya sekolah rakyat di sekolahnya, malah bersyukur karena dengan hal ini ada perhatian lagi dari pemerintah untuk SMK Negeri 2. Rose juga menambahkan bahwa pemerintah daerah meminta untuk para guru dapat mengatur proses belajar mengajar dapat tetap berjalan, karena sekolah rakyat hanya berlaku 1 tahun di SMK Negeri 2 dan setelah itu pihaknya dapat menggunakan ruangan sekolah seperti semula. Aduh, kalau keberatan kita tidak keberatan. Karena ini menyangkut kepala dinas dan program ini program pemerintah. Jadi dengan adanya sekolah rakyat ini, kita atas nama SMK Negeri 2 bersyukur sekali, ya, karena ada perhatian dari pemerintah daerah. Jadi ayo kita ambil yang baiknya saja. Memang benar, makanya Pak Kadis jelaskan, dikondisikan. Jadi bagaimana kita Bapak Ibu Guru mengatur supaya proses belajar mengajar berjalan. Nah, karena ini kan hanya sementara juga ya. Ya, karena mereka cuma 1 tahun. Nanti setelah itu kita akan pakai gunakan sepuas-puasnya, mau pakai ruangan mana. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Kita ke Provinsi Papua, Saudara. Bupati Kerom Peter Gusbager mengunjungi warga di distrik Towe yang berbatasan dengan negara Papua New Guinea. Dalam kunjungan itu, Bupati menyalurkan bantuan dan menjanjikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Kerom Peter Gusbager melakukan kunjungan kerja dengan mengunjungi Kampung Bias, Kampung Niliti, dan Kampung Towe yang berada di distrik Towe, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Ketiga kampung ini merupakan kampung terjauh di Kabupaten Kerom yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Untuk mencapai ketiga kampung ini, Bupati Peter Gusbager dan rombongan memerlukan waktu kurang lebih 20 jam perjalanan dengan transportasi darat menuju Kampung Bias, dilanjutkan menggunakan perahu ke Kampung Niliti, dan berjalan kaki ke Kampung Towe. Kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Kerom ini menghebohkan warga. Pasalnya tak ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang kunjungan tersebut. Bupati menyebut dirinya sengaja tak memberikan pemberitahuan kepada masyarakat agar tak disambut secara berlebihan dan bisa melihat secara langsung aktivitas masyarakat maupun kondisi kampung. Dalam kunjungan itu, Bupati Peter Gusbager meninjau beberapa fasilitas seperti sekolah, gereja, dan membagikan bantuan bahan makanan dan pakaian kepada anak-anak, serta menyerahkan bantuan dana kepada masyarakat terdampak musibah angin puting beliung. Di samping itu, Bupati dan rombongan mengecek langsung patok batas antar negara Indonesia dengan Papua Nugini, serta meminta masyarakat setempat untuk menjaga kampungnya agar tetap aman dan kondusif. Tapi baru kali ini saya datang, saya datang di beberapa kali, di Towe pertama kali, di beberapa tempat, memang biasanya begini, tidak memberitahu. Dan itu masyarakat Kerom hampir sebagian besar sudah tahu gaya saya. Supaya saya datang lihat keadaan seperti apa situasi di masyarakat. Jadi kalau seperti ini, hari-hari normalnya seperti ini kondisi. Kalau saya kasih tahu kemarin 1 minggu pasti ini semua sudah bersih-bersih. Betul. Sudah rapi karena ada kunjungan pejabat ya di sini. Selain itu, Bupati juga berdialog dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat. Di antaranya meminta pemerintah daerah menghadirkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan membantu pembangunan rumah ibadah. Menyikapi aspirasi masyarakat, politisi Golkar itu berjanji akan segera membangun sekolah dan fasilitas kesehatan serta menempatkan tenaga medis maupun guru sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dalam pertemuan yang berlangsung, Bupati juga meminta masyarakat di wilayah distrik Towe untuk tidak merusak alam, terutama menyerahkan tanah untuk pendulangan emas ilegal sebab akan merusak lingkungan. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Pegawai Bank BRI Ambon ditetapkan sebagai tersangka kredit fiktif. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara, lakukan kredit fiktif senilai 1,9 miliar. Seorang pegawai bank yang bekerja di unit BRI Ambon ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Maluku. Aksi penyalahgunaan pencairan kredit ini terjadi dalam periode Oktober 2022 hingga Februari 2023. Beberapa kali mangkir dari panggilan tim penyidik Kejati Maluku, seorang pegawai bank unit BRI Ambon akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana kredit fiktif di Bank BRI usai menjalani pemeriksaan selama 4 jam pada Senin 22 September 2025. Tersangka yang diketahui berinisial FJ ini diduga membuat pengajuan kredit kepada nasabah di luar wilayah tugasnya tanpa sepengetahuan pimpinan. Untuk skema kredit topengan, FJ menggunakan 31 kartu identitas nasabah untuk mengajukan kredit KUR, kuota, dan kupedes. Sementara itu dalam skema kredit tampilan, tersangka memberikan pinjaman yang diawali dengan kesepakatan pembagian dana kredit bersama calon debitur. Ini kita telah melakukan penahanan terhadap saudari tersangka Fitria Juniarti, ya, bahwa tersangka diangkat menjadi pegawai BRI tahun 2018. Modus tersangka di dalam melaksanakan tugas itu menyalahgunakan kewenangannya. Modus tersangka
itu penyalahgunaan fasilitas kredit dengan hasil pencairan kredit baik seluruhnya maupun sebagian dari rekening simpanan pada BRI unit Ambon Kota tahun 2021 sampai 2023. Terjadi dalam periode Oktober 2022 hingga Februari 2023 dengan total kerugian negara mencapai 1,9 miliar rupiah. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Sorotan lainnya saudara, akibat termakan usia, sebuah jembatan di Jalan Transera Maluku Tengah, Maluku amblas. Akibatnya akses lalu lintas di Pulau Seram terganggu. Sebuah jembatan di Jalan Nasional Transeram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ambruk. Peristiwa terjadi pada Minggu pagi. Jembatan YBC 6 yang terletak di kilometer 88 jalur SS tersebut amblas pada kedua sisi opritnya hingga membuat seluruh badan jembatan hampir roboh. Akibat peristiwa ini, hingga Senin siang, akses lalu lintas 3 kabupaten yakni Kabupaten Seram bagian timur, Seram bagian barat, dan Kabupaten Maluku Tengah terganggu. Bahwa untuk arus lalu lintas yang bisa dilewati hanya dari daerah Bula, arah Bula ke Masoi. Untuk dari arah Masoi ke Bula tidak bisa dilewati, hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Untuk koordinasi saat lalu lintas dengan Balai Jalan bahwa akan segera diperbaiki. Tim Liputan, Kompas TV, Maluku Tengah, Maluku. Masih dari daerah Maluku, saudara, Komite 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Kunjungan ini untuk membahas pencegahan potensi konflik agraria antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pembangunan proyek strategis negara. DPD RI melalui Komite 1 melakukan kunjungan kerja ke Maluku untuk menyoroti potensi konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan negara pada Senin 22 September 2025. Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, BPN Latupati atau Lembaga Hukum Adat dan Akademisi, Komite 1 menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah, khususnya untuk proyek strategis negara PSN. Kunker ini untuk melakukan evaluasi sekaligus menarik aspirasi guna perbaikan Undang-Undang Pokok Agraria. Bagaimana memberdayakan masyarakat adat di dalam hal kasus-kasus masalah pertanahan yang ada di daerah. Ya, jadi saya kira ini tidak harus seperti itu, tapi itu paling tidak ada bahan yang diterima oleh Pak Sekda tadi dengan masyarakat adat di sini, bahwa nanti ke depan bagaimana pemberdayaan masyarakat adat itu di Maluku. Itu mari dengan kesempatan ini tokoh-tokoh masyarakat terutama di pejabat-pejabat ini buat regulasi yang mengatur pada level desa. Kalau saya nanti kalau investor masuk tuh negeri habis. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan pengabdian terhadap hak ulayat yang kerap memicu konflik berkepanjangan. Komite 1 berharap pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. 5 rumah dibakar, Gubernur Papua Barat Daya respon soal polemik 3 pulau. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wahel dalam Kompas Merauke. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambung merespon persoalan 3 pulau yang berpolemik antara Provinsi Papua Barat Daya dan Maluku Utara. Elisa menyebut pemerintah Papua Barat Daya terus memperjuangkan 3 pulau, yakni Pulau Sain, Pulau Piai, dan Pulau Kias untuk kembali masuk di Kabupaten Raja Ampat. Meskipun berpolemik hingga sejumlah bangunan rumah warga dibakar di Pulau Sain, karena menolak pulau tersebut diambil alih oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambung mengatakan tetap akan memperjuangkan Pulau Sain, Pulau Piai, dan Pulau Kias yang administrasinya masuk Provinsi Papua Barat Daya. Langkah yang akan diambil alih oleh pemerintah Papua Barat Daya akan menyerahkan sejumlah dokumen yang telah dikumpulkan Kemendagri sebagai bahan evaluasi. Dengan harapan Kemendagri segera mempertemukan Provinsi Papua Barat Daya dan Maluku Utara. Elisa Kambung minta agar masyarakat Raja Ampat tidak terprovokasi hingga menunggu hasil pertemuan yang dilakukan Mendagri untuk kedua provinsi ini.
Jadi kita tetap melanjutkan proses ini ke Kementerian Dalam Negeri, karena nanti Kementerian Dalam Negeri yang memfasilitasi Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Maluku Utara. Tapi ini kan kita sekarang berjuang untuk itu harus dikembalikan ke Papua Barat Daya. Kami siap untuk besok berangkat karena kita punya dokumen sudah siap. Diduga masyarakat Umyal, Kecamatan Pulau GB, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang tidak terima Pulau Sain, Pulau Piai, dan Pulau Kias diklaim oleh pemerintah Papua Barat Daya membakar sejumlah rumah yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Pulau Sain. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, melalui sidang paripurna Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo resmi memberhentikan Wahyudin Moridu dari anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan. Berdasarkan keterangan dan alat bukti, Wahyu Moridu dinyatakan melanggar kode etik dan sumpah jabatan hingga menerima sanksi berat. Polemik pernyataan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu, yang akan merampok uang negara hingga miskin berujung sanksi berat. Setelah melewati sidang etik, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo pun resmi memutuskan pemberhentian Wahyu Moridu dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Surat keputusan itu pun dibacakan langsung dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bilang, keputusan diambil lantaran Wahyu Moridu terbukti melanggar kode etik dan sumpah jabatan. Selanjutnya, DPRD Provinsi Gorontalo akan merekomendasikan surat keputusan pemberhentian ke Kementerian Dalam Negeri. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo telah melakukan sidang dalam rangka penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas nama Wahyudin Moridu. Sebelumnya kami sudah meminta keterangan kepada yang bersangkutan. Lalu kemudian prosedurnya setelah permintaan keterangan, BK menyelenggarakan persidangan. Persidangan diselenggarakan tadi siang, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Meskipun yang bersangkutan tidak hadir, persidangan tetap diselenggarakan secara in absentia. Persidangan tanpa dihadiri oleh terduga itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan DPRD Provinsi Gorontalo tentang tata beracara Badan Kehormatan. Sebelumnya, Wahyu Moridu sebagai terduga dalam masalah ini dinyatakan tidak hadir dalam sidang etik hingga tak bisa dihubungi. Kini, DPRD Provinsi Gorontalo pun masih menunggu pergantian antar waktu berdasarkan mekanisme yang ada. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, warganet di Kota Kendari dihebohkan dengan kelakuan sejumlah siswi sebuah SMP negeri di Kota Kendari tengah mengisap tembakau sinte atau gorila. Kelakuan tidak terpuji itu terekam dalam video berdurasi 1 menit 16 detik yang beredar luas di media sosial. Menanggapi video itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menyerahkan penanganan para siswi kepada pihak Badan Narkotika Nasional. Video viral menggemparkan warga Kota Kendari, di mana terdapat belasan siswi sebuah SMP negeri di Kota Kendari yang berada di salah satu rumah siswa diduga tengah mengisap tembakau sinte atau gorila. Kondisi itu langsung ditangkap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari dengan mendatangi sekolah tempat para siswa bersekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, melakukan pertemuan dengan pihak sekolah terkait siswa yang mengisap tembakau gorila. Saimina mengatakan kejadian itu merupakan hal terburuk yang dilakukan para siswa dengan mencoreng dunia pendidikan. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendari menyerahkan seluruh siswa kepada pihak Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan penyelidikan serta pendampingan. Sebenarnya dari sejak lama itu sudah ada edukasi dari BNN, juga Kota Kendari sangat giat untuk menyampaikan edukasi di sekolah-sekolah, tapi kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa, yang sangat membuat kita kaget semua, sehingga solusi itu langsung bergerak cepat kemarin dari pihak sekolah langsung membawa ke Polres, langsung ditangani oleh Kasat Narkoba Polres Kota Kendari.
Sementara itu, Wakil Kepala SMP Negeri 1 Kendari, Ahmad Yani mengatakan, selama ini pihak sekolah terus melakukan sosialisasi terhadap bahaya narkoba kepada siswa. Namun kejadian video viral itu merupakan hal di luar perkiraan dari pihak sekolah. Tentang ini memang kami dari pihak sekolah dilema dalam hal mendapatkan seperti ini untuk menetapkan sanksi itu. Kenapa? Karena di satu sisi anak ini usianya memang anak usia sekolah, wajib belajar. Jadi memang program pemerintah itu anak-anak seusia mereka itu harus sekolah. Nah, memang tapi di sisi lain apa yang mereka lakukan sebenarnya sudah melanggar aturan tata tertib di sekolah yang kalau kita mau ikuti aturan itu mestinya harus kita keluarkan, tapi itu semuanya tentunya tidak bisa diputuskan orang per orang. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, depan dan terpercaya. Sampai jumpa.